Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur senantiasa marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Serta salawat dan salam kita tidak lupa kita curahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah memasuki puasa di bulan suci Ramadan yang ke-13 ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Adapun tema kita pada sore hari ini adalah amalan-amalan yang diutamakan di bulan suci Ramadan. Ada 9 amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memperbanyak iktikaf. Yang kedua, tarawih. Yang ketiga, hidupkan malam Lailatul Qadar. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Yang keenam, umrah bagi mampu. Terus yang ketujuh, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang terakhir adalah dakwah. Anak-anakku semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memperbanyak iktikaf. Amalan di bulan Ramadan yang dianjurkan pertama ini adalah dengan memperbanyak iktikaf, menghabiskan waktu kita selama di bulan Ramadan ini, menjalankan di bulan Ramadan ini dengan berdiam diri di masjid dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah, tak hanya membantu untuk memperteguh keyakinan kita atau keimanan kita, tapi juga untuk menjauhkan kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, tarawih. Ibadah salat tarawih berjamaah merupakan sunnah yang juga akan menambah pahala. Untuk itu, jangan malas-malas untuk melaksanakan, menunaikan salat tarawih berjamaah, menunaikan salat wajib kita setelah kita berbuka puasa. Kita melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu kita beres-beres mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Hal ini banyak pahalanya digendakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga adalah hidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar biasanya berada di 10 malam. Juga akan menambah di bulan Ramadan ini, terutama malam-malam yang mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini sangat besar dibandingkan di bulan atau dibandingkan di malam-malam yang lainnya. Maka dari itu, memperbanyak ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan ini, di malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, kita bisa melakukan iktikaf tadi. Selain iktikaf di malam hari, dan juga kita bisa memperbanyak doa, berzikir di malam harinya. Terus yang keempat adalah membaca Al-Quran. Hal ini kita tidak meragukan lagi bahwasanya di bulan suci Ramadan ini banyak tradisi yang
kita biasakan, yang bisa kita lakukan di masjid, di rumah dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling umum yang sering kita lakukan itu yaitu membaca Al-Quran. Amalan bulan Ramadan yang dianjurkan selanjutnya adalah menunaikan atau melaksanakan tadarus, membaca Al-Quran dengan mengkaji ayat suci Al-Quran selama di bulan Ramadan. Kamu atau kita tidak hanya bisa mendapatkan ilmu, tapi dengan banyak manfaat yang harus kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Di samping yang tadi, hati kita tenang, sejuk, khusyuk membaca Al-Quran. Ilmu-ilmu yang kita peroleh seperti tajwid tadi yang awalnya kita tidak tahu, akhirnya ketika kita berbaur dengan masyarakat tadi, berbaur dengan teman-teman kita, membaca suci ayat Al-Quran tadarusan, terus kita bisa fasih, membedakan makhrajul huruf yang benar, hukum tajwid, matnya dan lain sebagainya. Terus yang kelima adalah memperbanyak sedekah. Sedekah adalah salah satu kewajiban umat muslim, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali lagi bahwasanya di bulan suci Ramadan ini sangat dianjurkan untuk bersedekah, yaitu adalah memberikan sedekah, infak dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan apa? Dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 hal yang tadi dari 9 ini adalah sangat-sangat fenomenal yang harus kita lakukan. Kesempatan-kesempatan yang harus kita lakukan untuk apa? Untuk memperbanyak amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Terus yang keenam adalah umrah bagi mampu. Rasulullah SAW juga menganjurkan bahwasanya ibadah umrah adalah salah satu tujuan di bulan Ramadan ini, yaitu adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya yang mampu, baik itu dari segi ekonomi, terus dari moral, fisik dan lain sebagainya, mampu dalam segala hal. Jangan dipaksakan. Ada temannya, tetangganya umrah di bulan Ramadan, dia juga ikut umrah. Karena apa? Karena orang lain. Nah, hal ini harus tidak dianjurkan. Tapi karena apa? Benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk memperdalamkan imannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus memperbanyak istighfar. Yang ketujuh, hal ini Rasulullah SAW menganjurkan. Amalan ibadah puasa selanjutnya ini adalah dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari segi materi kita, baik dari segi dosa yang kita lakukan, kelakuan-kelakuan, materi tadi, materi yang kita peroleh, rezeki yang tadi, baik itu yang kita peroleh tadi baik atau benarnya. Hal ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, biar bagaimana di bulan suci Ramadan ini pintu selebar-lebarnya Allah bukakan, yaitu adalah pintu taubat. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, marilah kita semua memohon ampun dan beristighfar. Memperbanyak istighfar supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ke-8 adalah bertaubat. Sama halnya dengan yang tadi adalah beristighfar. Yang istighfar tadi adalah membaca istighfar kapan dan dimanapun, baik itu sesudah sholat, sebelum sholat, baik itu dia mau duduk, zikir dan lain sebagainya, memperbanyak istighfar. Kenapa? Dia merasa hidup di dunia ini, selama di dunia ini banyak hal dosa yang dia lakukan. Jadi itu membaca istighfar. Terus yang ke-8 tadi adalah bertaubat, baca taubat. Hal ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasul SAW sangat menganjurkan bahwasanya di bulan suci Ramadan ini adalah amalan yang diutamakan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu. Karena apa? Pintu Allah Subhanahu wa taala atau pintu taubat dibuka oleh Allah lebar-lebar bagi siapa? Umatnya yang mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir adalah dakwah.
Dakwah dalam arti adalah menyampaikan yang benar, bukan harus kita berdakwah ke masyarakat, assalamualaikum begini dan lain sebagainya. Tidak. Dakwah itu adalah memberikan nasihat kepada teman kita. Kita melihat teman kita melakukan kesalahan, kita nasihatin. Ada tetangga kita melakukan hal yang tidak benar, kita nasihatin, kita kasih tahu. Akhirnya dia tahu dan paham bahwasanya yang dilakukan itu apa. Oh, berarti ini yang dilakukan adalah tidak benar. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, 9 amalan ini. Oleh karena itu, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini, apalagi yang 9 ini, kita amalkan, kita praktekkan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, memberikan rahmat, memberikan rizki dan lain sebagainya. Apa yang kita cita-citakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga COVID-19 atau corona, penyakit corona yang melanda seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia, cepat berlalu sehingga kita bisa menjalankan aktivitas di sekolah kita tercinta, yaitu SMP Permata Insan Islamic School, berjalan dengan normal, dengan baik, dan mudah-mudahan semua mendapat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.